Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini, kita akan masuk dalam pembahasan tentang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dan sepertinya, kita kedepannya akan banyak membahas atau bercerita tentang beliau satu ini. Dan sekarang, kita akan masuk dalam sejarah singkat Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam dan kisah beliau saat masuk Islam. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang bisa baca tulis. Beliau keturunan Quraisy dari keluarga kelas menengah. Meski Khattab, yaitu ayahnya Umar, orang terpandang tapi tidak kaya dan tak punya budak. Beliau lahir sekitar tahun 584 Masehi. Ada riwayat lain yang mengatakan tahun 586 dan 581 Masehi. Sebelum memeluk Islam pada tahun 616 Masehi, beliau dikenal sebagai peminum berat, teramat sering mabuk khamar dan berada di tempat hiburan. Di sisi lain, beliau adalah sosok pegulat hebat dan mahir serta gemar olahraga menunggang kuda. Umar saat masih muda sudah sangat disegani dalam pertandingan gulat di sekitar pasar Ukas. Dan uniknya, walau senang bergulat, ternyata beliau adalah salah satu dari kalangan penduduk Mekah yang gemar mendengarkan penyair membacakan sajak-sajaknya. Seperti halnya ayahnya Khattab, Umar adalah seorang yang cerdas dan dihormati di kalangan masyarakatnya. Sejak dini, beliau termasuk istimewa di antara teman-teman sebaya. Tubuhnya pun juga beranjak tumbuh lebih tinggi dan kekar daripada orang seusianya. Tak hanya masalah kebaikan dari ayahnya yang diwarisi, sejak kecil Umar berwatak tegas, tanpa basa-basi dan juga jarang tersenyum. Itu juga diwarisi oleh bapaknya. Selain itu, beliau dikenal sebagai orang yang tidak pandai berdagang. Wajarlah bila beliau tetap hidup pas-pasan. Kesederhanaan Umar terjadi salah satunya karena lebih mengutamakan mengasah pemikirannya daripada untuk urusan duit. Beliau lebih banyak membaca dan memperluas pengetahuan. Itulah yang membuat beliau bertambah ilmu tapi tidak bertambah hartanya. Adapun dari segi pemikiran dan keyakinan sebelum masuk Islam, Umar sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya. Tak heran ketika Islam mulai bersemi di tanah Mekah, ia salah satu orang yang paling membenci Islam. Bahkan saking bencinya, tak segan untuk berbuat aniaya. Postur tubuh tinggi besar dan kaki panjang merupakan perawakan yang melekat pada sisi Umar. Ketika berjalan, langkahnya yang cepat dan lebar sangat sulit diikuti yang lain. Segala kelebihan dan kekurangan beliau sudah menjadi kebiasaan sedari muda. Kenyataan ini jauh berbeda dengan tiga khulafaur rasyidin lainnya, di mana Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abu Quhafah, ada juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum mendapat hidayah Islam, hidupnya terjaga dari kemusyrikan. Mereka semua tak pernah menyembah berhala. Dulu Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam buku kisah hidup Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan misi kenabiannya, Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Pada suatu ketika, Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aim yang melihat itu kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Umar? Aku mencari dan menginginkan Muhammad, laki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur merana, menyerpahi tuhan-tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar sangat geram. "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini. Lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu. Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri? Dan kepada merekalah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu." Mendengar hal itu pun, Umar lantas berkata, "Siapa kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu, yaitu Sa'ad bin Zaid dari saudara kandungmu, Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad. Temuilah keduanya," seru Nu'aim. Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pulang dan mencari Fatimah.
Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Ka'bah bin Al-Ar tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Khabbab sedang membacakan surah Taha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Khabbab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Khabbab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengarkan kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita." Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukuli adiknya sampai bersimpah darah. "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wahai Umar. Lakukanlah saja apa yang kau mau. Islam tetaplah tidak pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah pun sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian, Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surah Taha, yang artinya, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku." Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang memang sudah paham dengan ilmu dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Khabbab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksudkan dalam doa Rasulullah. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini,' yaitu Al-Umar Al-Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab." Umar yang mendengar ucapan Khabbab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di rumah pengungsian Arkam, yaitu Baitu Al-Arkam, di Bukit Safa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya. Betapa terkejutnya Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar yang sedang berdiri, yaitu menjinjing pedangnya. Hamzah lantas mengatakan kepada Rasulullah, "Izinkanlah dia masuk. Bila bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Hamzah kemudian membukakan pintu dan masuklah Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk agama Islam. "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya," kata Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung bertakbir dan diikuti oleh para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arkam dan seluruh sahabat di rumah itu yang mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Abdul Syukur Al-Azizi menceritakan dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab juga mulai ikut berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala setelah memeluk agama Islam. Namun, pada tahun-tahun awal dakwahnya belum efektif dan menuai banyak ancaman dari kaum kafir Quraisy. Meski demikian, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengguli prestasi Umar bin Khattab dalam mengislamkan orang-orang non-muslim kala itu.
Nah, demikianlah video pertama ini mengenai Umar bin Khattab. Jangan lupa bagikan video ini. Kali ini kita akan mengisahkan deklarasi Al-Huda Al-Umariyah, yaitu komitmen Umar bin Khattab melindungi Kristen Yerusalem pada suatu hari di tahun 637 Masehi ataupun 16 Hijriah. Umar bin Khattab tersenyum sumringah. Auranya memancarkan ketenangan saat ia dan pasukannya berbaris rapi untuk memasuki kota Yerusalem. Saat itu, pasukannya berhasil menguasai negeri Elia yang selama 6 abad berada di bawah kuasa Kaisar Bizantium. Elia adalah wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Kristen Ortodoks. Sebagian besar penduduknya telah memeluk agama Kristen setelah Kaisar Konstantinus mengakui iman Kristennya pada tahun 312 Masehi. Konstantinus kemudian menyebarkan agama Kristen di seluruh kekaisaran dan menjadikannya sebagai agama resmi pada tahun 324 Masehi. Penaklukan itu ditandai dengan pengibaran bendera putih oleh para umat Kristen dengan cara yang santun. Penaklukan tersebut terjadi secara fair. Perang yang berkecamuk hanya antara laki-laki dewasa. Tidak ada anak-anak maupun wanita yang menjadi korban jiwa. Kota Yerusalem tunduk tanpa mengalami kehancuran yang signifikan. Hal ini sekaligus menegaskan kebijaksanaan Umar sebagai seorang khalifah dalam menjalankan pemerintahannya. Pasca tunduknya Elia pada kekhalifahan Islam, Patriark Sopronius, yaitu pemuka agama Kristen Ortodok Yerusalem pada saat itu, bersedia memberikan kunci kepada Khalifah Umar bin Khattab. Penyerahan kunci tersebut dilakukan sebagai upaya diplomasi, yang berarti tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Umar menerima kunci tersebut dengan rasa hormat yang begitu tinggi. Namun, tampaknya sang patriark menginginkan Khalifah Umar datang secara pribadi untuk menerima kunci-kunci Elia. Pertama, karena kesucian Elia bagi orang Kristen, sang patriark lebih memilih penyerahan dilakukan di hadapan kepala negara Muslim daripada seorang komandan lokal. Yang kedua, dia mungkin memiliki masalah lain yang ingin dinegosiasikan dengan Umar sebagai kepala negara baru di Elia, termasuk untuk jaminan keamanan rumah yang peribadatan Kristen dan kehidupan umat Kristen di sana untuk secara umum. Meskipun demikian, Khalifah Umar nampak memang akan menawarkan perjanjian damai. Fakta perdamaian ini terwujud dalam sebuah deklarasi bernama Al-Uda Al-Umuriyah atau jaminan keamanan khalifah atas warga Elia. Elia merupakan nama yang diberikan kaum Kristen Ortodok untuk wilayah Yerusalem saat itu yang dikuasai oleh mereka. Umar memerintahkan mereka untuk menghormati hak-hak setiap warga sipil yang mereka jumpai di sana. Maher Abu Munsar, yaitu dalam bukunya berjudul Islamic Jerusalem and Christian, menjelaskan bahwa gereja Qiyamah menjadi saksi perjumpaan Khalifah Umar dan Patriark untuk sama-sama menyepakati Al-Uhuda Al-Umuriyah sebagai pihak untuk penakluk. Umar sebenarnya bisa berbuat selayaknya seorang penguasa. Namun, sang khalifah lebih memilih untuk tetap menghargai dan menghormati pemuka agama Kristen Ortodok itu sebagai pihak setara derajat dengannya. Dan adapun salah satu poin perjanjian itu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi yang berbunyi, Umar menulis kepada penduduk Baitul Maqdis ataupun Elia, saya menjamin bagi Anda keselamatan individu, properti keluarga, salib Anda, dan gereja Anda. Anda tidak akan dikenakan pajak di luar kemampuan Anda, dan siapapun yang memutuskan untuk mengikuti kaumnya yaitu Kristen, maka ia akan dijamin keselamatannya, dan Anda membayar kharaj seperti kota-kota lain di Palestina. Perjanjian tersebut selesai berbarengan dengan masuknya waktu sholat. Khalifah lantas bertanya kepada Patriark, yaitu di mana ia bisa menunaikan untuk sholat. Patriark pun mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja itu. Namun Umar menolak tawaran tersebut. Khalifah kemudian keluar dari gereja dan salat di anak tangga. Gereja Qiyamah merupakan tempat suci di Yerusalem bagi umat Kristen Ortodok. Menurut Umar, secara simbolis, yaitu bila salat itu dilaksanakan di dalamnya, pasukan Muslim dapat menafsirkan bahwa gereja Qiyamah boleh ditaklukkan sehingga diubah menjadi masjid. Penjelasan ini berubah anggukan takzim dari sang patriark. Sebuah masjid kecil kemudian dibangun di titik anak tangga tempat Khalifah Umar melaksanakan sholat.
Sebagai bentuk penghormatan, Khalifah menganjurkan agar azan tidak dikumandangkan di dalam masjid kecil itu, sebab dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas ibadah umat Kristen Ortodok di gereja Qiyamah yang berada tak jauh darinya. Satu lagi yang perlu dicatat, yaitu bahwa Umar tidak menandatangani perjanjian antara dua pihak, tetapi memberi orang-orang Elia jaminan keamanan. Hal ini penting karena memberi jaminan dan meminta kesepakatan merupakan dua hal yang sangat amat berbeda. Dalam keadaan normal, perjanjian damai muncul sebagai hasil negosiasi antara dua orang pihak. Dalam hal ini, hanya satu pihak, yaitu kaum muslim yang menandatangani jaminan Umar. Orang-orang Kristen yang dipimpin oleh sang patriark tidak menandatangani dokumen ini. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan diberikan kepada mereka sebagai komitmen perdamaian dan bukan sebagai perjanjian. Komitmen ini merupakan manifestasi dari rahmatan lil alamin yang bisa kita ambil untuk kehidupan saat ini. Kita tidak perlu menunggu permintaan dari atau adanya persekusi terhadap umat non-Islam. Namun, kita justru yang harus memulai komitmen bahwa Islam adalah agama yang membawa damai dan melindungi sebuah makhluk. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Bye-bye.